Hai bro. Gacornya dia di dua potongan pertama bang. Iya. Terus mana? Jangan pakai. Yang ini kira plasnya tuh kurang. Dah, aman. Sip, jepit lu bang Udin. Yo, ay. Ya, sprot. Nih udah. Kurang sini enggak? Asal mama manyut mau. Enggak. Sekali dah. Boleh sudah. Sprot bang. Oke. Oh, gitu. Sip. Udah kayak es itu butir-butirannya. Iya enggak? Ya, hancur. Mana hancur? Oh, ya. Ya, oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejuta debu buat sobat tukang dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan lancar rezeki, amin amin ya robbal alamin. Baiklah sobat, berikut ini adalah cara bagaimana memasang engsel sendok pada kaca ya. Jadi memang salah satu model dari pembuatan kabinet, kitchen set dan lainnya itu memang ada ya pintu-pintu yang menggunakan kaca. Mungkin kalau kita membuat bingkai dari kayu itu akan memakan waktu dan biaya tambahan lagi ya. Nah ini sebetulnya ada aksesorisnya, yaitu engsel sendok yang langsung dipasangkan pada kaca, jadi tidak perlu memakai bingkai kayu lagi. Cuma memang harus melubangi kacanya ya. Jadi untuk pengeboran pada kaca itu memang satu diperlukan mata bor khusus ya. Nah ini mata bor ini banyak dijual di material atau di toko-toko aksesoris kitchen set. Nah untuk pengeborannya sendiri itu dibutuhkan bor duduk ya, untuk menjaga kestabilan putaran mata bor, karena seperti kita ketahui kaca itu sangat riskan, apalagi untuk melubangi untuk engselnya itu. Jadi jarak engsel dengan tepian kacanya itu cuma sekitar 5 mili atau setengah senti, jadi sangat tipis ya untuk ukuran kaca. Makanya diperlukan dudukan yang stabil dan mata bor khusus. Sebenarnya juga bisa menggunakan bor tangan ya, cuma itu menurut saya cukup beresiko, karena jika terjadi insiden pecah itu otomatis akan menambah biaya lagi ya. Dan ini alhamdulillah saya menggunakan bor duduk dan mata bor khusus itu berhasil semua tanpa ada cacat. Jadi bor duduk ini sangat membantu ya untuk pengerjaan pengeboran kaca. Dan untuk pengeborannya sendiri pun itu menekan tuasnya itu harus pelan-pelan ya, atau lembut-lembut saja, dan jangan ditekan angkat, jadi stabil aja, dia ditekan secara halus terus sampai kacanya itu tembus berlubang. Jadi kalau kita ngebornya itu turun naik itu memang memakan kacanya itu lebih cepat, tapi resikonya itu grepes ya pada gompal. Jadi pelan-pelan, dan tidak kalah pentingnya juga penggunaan air, sebab gesekan antara mata bor dengan kaca itu cepat panas ya, dan panasnya itu pakai banget. Jadi usahakan ya lebih baik banjir air lah, karena jika sudah panas itu yang seharusnya tidak pecah pun malah jadi pecah atau retak. Jadi air itu emang harus dijos terus. Dan usahakan posisi kaca itu stabil, dan di sini saya menggunakan tatakan kayu. Jadi base plate bor duduk saya itu saya lapisi kayu lagi. Kemudian setelah diukur presisi, kacanya pun saya klem dengan jepitan ya. Jadi kaca itu tidak goyang dan pengeboran pun bisa berlangsung stabil. Nah untuk kecepatan bornya sendiri pun usahakan menggunakan kecepatan yang agak tinggi ya, biar proses pengeborannya itu lebih halus. Dan untuk pemasangan engsel sendoknya pun di kaca itu cukup simple ya. Jadi sama seperti dengan engsel sendok pada kayu. Dan untuk jenis atau tipenya pun dia terbagi 3 juga. Ada engsel yang lurus, setengah bengkok, dan full bengkok. Nah ini saya menggunakan yang setengah bengkok karena ada posisi kaca yang di tengah. Maksud saya ada posisi pintu kaca yang di tengah, dan itu harus membagi 2
edgingnya ya. Jadi edgingnya itu harus dibagi dua dan harus menggunakan engsel setengah bengkok. Saya kira untuk jenis-jenis engsel sendok itu sudah banyak ya yang bikin tutorial atau cara pemasangannya atau penjelasannya sudah lengkap di video-video kawan-kawan yang lain. Untuk mata bornya sendiri ya, untuk menyesuaikan dengan engsel sendoknya itu memang dia tersedia berbagai ukuran ya. Ya yang paling standar sih yang biasa digunakan itu 25 mili atau 26 mili lah. Nah itu diameter ini ya, 2 meter engsel sendoknya. Nah itu jadi nanti tinggal dicocokkan saja mata bor dengan engsel sendoknya, diameternya itu. Nah biasanya itu kalau kita membeli engselnya itu langsung aja dicocokkan dengan mata bornya. Biasanya penjualannya pun di toko yang sama itu ada dua-duanya ya, dari engsel sendok dan mata bornya. Jadi kalau sudah dicocokkan dan setelah kita yakin dengan ukurannya barulah dilakukan pengeboran. Karena jika nanti salah ukuran dan itu sudah berlubang dan nanti kebesaran atau kekecilan itu agak repot ya. Kalau nantinya kelebaran nambal juga nggak bisa, dan kalau kekecilan juga itu sangat beresiko untuk memperlebar lubangnya. Dan selanjutnya ini kalau buat kawan-kawan yang belum ada bor duduk dan menggunakan bor tangan, itu bisa menggunakan cetakan ya atau malnya dulu. Jadi kita buat malnya dulu itu menggunakan triplek tipis, kita lubangi sesuai dengan mata bornya, lalu triplek itu yang sudah ada cetakannya ditempel pada kaca. Jadi nanti mata bor itu mengikuti gayet dari cetakannya itu ya. Dan itu juga lumayan oke lah buat yang udah terampil tangannya itu oke juga menggunakan cara itu. Dan buat yang baru pertama kali menggunakan bor tangan untuk melubangi kacanya itu ada baiknya mencoba dulu ya di kaca-kaca bekas atau kaca-kaca yang tidak terpakai. Jadi dirasakan dulu nanti putaran bornya, tenaga bornya, dan bagaimana memakan mata bor itu terhadap kaca itu dirasakan dulu. Jadi ketika menggunakan bahan yang akan dipakai itu sudah tidak cacat lagi. Di sini mungkin kalau saya bicara agak lebih detail ya. Jadi untuk jarak antara tepian dengan lubang yang akan dilubangi itu sebetulnya tidak boleh lebih dari setengah senti ya. Karena jika lebih dari setengah senti itu pada saat membuka kaca itu ada bodi engsel yang akan mentok ke tepian kaca itu. Jadi resikonya sih pintu kaca itu terbukanya tidak full. Ya, mungkin kalau untuk kayu sih lama kelamaan yang mengalah itu kayunya ya, karena berbenturan dengan engsel. Tapi kalau untuk kaca itu sangat beresiko, karena jika lupa membukanya itu dipaksakan, kemungkinan kacanya yang akan pecah. Jadi usahakan untuk jarak tepian dengan lubang mata bor itu jangan lebih dari setengah senti. Dari hasil pemasangan pintu kaca saya yang ini sepertinya memang kompatibel atau bisa digunakan ya untuk ketebalan kaca 3 mili sampai 1 cm ya, maksimal 1 cm lah. Dan nanti tinggal diukur ukuran kacanya aja ya, karena ukuran kaca itu sangat berpengaruh pada beban pintu itu sendiri. Jadi tersedia sih engsel sendok kacanya itu dari mulai yang ya sepertinya agak bahan tipis, ada juga yang agak tebal. Memang harganya beda jauh ya, itu saya menggunakan yang harga sekitar 17.000. Jadi itu memang agak kecil, agak tipis, dan belum slow motion. Nah itu karena memang pintu kaca saya itu yang waktu pemasangannya itu tidak lebar,
pendek dan tidak terlalu besar. Nah, untuk kaca-kaca yang agak tebal dan agak panjang pintunya itu, memang saya sempat tanya-tanya, itu memang ada harga yang satu engselnya itu, maksudnya satu set ya, satu set engsel itu isinya 2 itu, jadi sepasang itu harganya itu 45.000. Nah, itu memang bahannya agak tebal dan sudah slow motion juga. Sebetulnya sih memang kalau untuk pintu kaca itu sih harusnya yang slow motion ya, karena untuk proses menutupnya itu jadi tidak ngejedak atau tidak berbenturannya itu tidak terlalu keras terhadap body kitchen setnya. Untuk pemasangan engselnya itu menjepitnya itu menggunakan 2 buah skrup ya. Jadi nanti usahakan untuk menyekrupnya itu jangan menggunakan mesin. Maksudnya jangan menggunakan mesin bor, entah itu bor tangan atau bor listrik, karena kalau kelebihan power untuk menjepitnya itu dikhawatirkan kacanya itu pecah. Jadi pelan-pelan saja menggunakan obeng, itu akan mengurangi resiko ya, mengurangi resiko pecah kaca juga. Jadi cukup menggunakan obeng saja ya kawan-kawan. Pada engsel sendok kaca dan kayu ini tidak banyak perbedaan ya untuk penyetelannya. Ya, perbedaan jauhnya itu pada proses pemasangan engselnya saja, dan untuk penyetelannya itu sama pada engsel sendok kayu. Jadi bisa disetel, turun naiknya itu bisa disetel, maju mundurnya itu bisa disetel juga. Ya sama seperti dengan engsel sendok pada kayu. Pada video saya ini itu proses pelubangannya itu ada melubangi lubang engsel dan untuk melubangi lubang handle-nya juga ya. Nah, itu untuk mata bornya juga itu tersedia ya, mulai dari itu yang terkecil itu untuk melubangi handle-nya itu sekitar kurang dari setengah senti lah itu mata bornya sepertinya ya. Jadi nanti untuk lubang skrupnya itu aman lah, cuman kita pilih nanti kepala skrupnya itu yang agak lebih besar sedikit supaya tidak nyeplos. Jadi memang tersedia ukuran mata bornya itu dari kecil sampai besar ya. Untuk pintu kaca sendiri ini memang di sini saya cuma setting pemasangannya ya. Jadi nanti setelah dicoba dipasang di body kitchen setnya atau kabinet lainnya itu, nanti itu saya lepas lagi dan membawanya pun semua engsel-engsel sendoknya dan handle-handlenya itu saya copot kembali ya. Jadi karena akan menjadi halangan ya untuk membawa kacanya. Jadi usahakan dilepas dulu semua dan nanti dipasang lagi ketika di pemasangan kabinet atau kitchen setnya itu di rumah konsumen. Jadi hal-hal ini juga saya kira sangat membantu mengurangi resiko pecah. Demikian sobat, ini video saya soal pemasangan engsel sendok pada kaca. Ya, di sini saya nggak ada bermaksud untuk menggurui. Ya, tujuan saya sih ini ya upload video pekerjaan itu untuk dokumentasi aja ya kawan-kawan. Dan syukur alhamdulillah jika ada kawan-kawan yang belum tahu merasa terbantu dengan informasi ini. Tapi sekali lagi saya mohon maaf, bukan bermaksud untuk menggurui atau ya apalagi so bisa atau pamer alat atau gimana. Ya, ini memang saya cuma bermaksud dokumentasi untuk kebutuhan informasi dan promosi ya kepada halayak ramai, terlebih lagi untuk konsumen dan proses keberlangsungan usaha saya. Demikian video saya, salam sukses selalu buat kawan-kawan. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon dibantu subscribe dan like-nya
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.